Mohon perhatiannya anak-anakku. Seperti biasa sebelum kita mulai, jadi posisi duduknya harus dirapikan dan diluruskan. Maka oleh sebab itu perhatian, dengarkan Ustaz, luruskan, rapikan. Kalau sudah siap lurus, siap rapi, tidak boleh bengkok dan tidak boleh amburadul barisannya. Hal fahimtum? Hal fahimtum? Gantung ya, cuci muka aja ya. Ya kurang serentak jawabnya. Hal fahimtum? Alhamdulillah. Baik, sekarang baca di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga dengan bukti cinta dan kasih sayang itu sampai dengan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya, tentunya hadir untuk belajar Al-Quran. Dan kita berharap Al-Quran yang kita pelajari hari ini kelak insya Allah dapat menjadi pahlawan dan menolong kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kurang kompak yang perempuan ini. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga hanya tercurahkan selalu kepada junjungan alam manusia yang paling mulia, yaitu Rasul yang mulia. Siapa lagi kalau bukan kekasih kita atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tak kala disebut namanya Rasulullah maka harus dijawab. Paling tidak Allahumma salli wa sallim alaihi atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini salah satu bentuk cinta seorang umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari apa anakku? Kurang kompak jawabnya, ini hari apa? Subhanallah. Apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Membaca surah Al-Kahfi. Yang laki-laki diam dulu. Pak Ustaz mau lihat kompak yang perempuan ini. Ini hari apa? Apa saja disunahkan hari Jumat? Ya, tadi disebutkan membaca surah Al-Kahfi. Apa hadis keutamaan membaca surah Al-Kahfi? Itulah anak-anakku, perhatian dia, tidak ada bersuara ya, penjelasan Ustaz. Itulah keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Bagi yang membacanya, maka Allah akan membentangkan cahaya di antara dua dunia. Artinya, cahaya orang ini yang membaca surah Al-Kahfi nanti di yaumil akhir
itu sejauh perjalanan 1 pekan atau 7 hari. Begitulah tembusan cahaya orang yang tak kalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Sekarang perempuan silent please, diam sejenak. Sekarang yang laki-laki. Tadi sudah dijawab oleh teman-temannya yang perempuan, sunnahnya di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Sekarang selain membaca surah Al-Kahfi, apalagi anak-anak guru? Yang laki-laki, apalagi? Yang kompak jawabnya, apalagi sunnahnya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya anak-anakku? Subhanallah. Itulah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah. Kita bersolawat 1 kali, maka Allah akan menjawabnya 10 kali. Bayangkan, saking mulianya solawat itu, ya. Bahkan Allah akan menjawab 10 kali, bukan malaikat yang menjawab, tapi Allah, ya. Makanya dalam ayat itu sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Innallah. Dengarkan di sini, jangan ada bersuara. 1, 2, 3. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaika, dan para malaikatnya, shalluna 'alan nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaannya. Bayangkan Allah dan para malaikatnya. Bahkan dijelaskan dalam riwayat itu 7.000 malaikat itu berselawat kepada Rasulullah. Tak kala ada hamba-hamba Allah itu yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah? Ada yang tak mau? Siapa yang angkat tangan ini? Ayo, siapa yang angkat tangan? Iya, Masya Allah. Semuanya mengangkat tangan. Berarti mau masuk surga bersama, duduk aja. Berarti semuanya mau masuk surga bersama Rasulullah. Insya Allah kita doakan semua. Kalian semua anak-anakku yang soleh dan solehah berserta para ustaz dan ustazah, insya Allah telah mendapatkan kehormatan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya satu hadis Nabi yang harus kita pahami. Apa kata Nabi? Man tamassaka bi sunnati falam ya'mal bi sunnati kana ma'iyya. Diam sejenak. 1, 2, 3. Yang perempuan yang bisa hafalkan hadis ini, ayo angkat tangan. Mana ya? Yang bisa hafal hadis tadi. Keutamaan menjalankan sunnah Nabi. Yang laki-laki cepat. 1, 2, 3. Fajul, oh sini Fajul. Iya. Ayo sini nak. Simpan tasnya, ayo sini. Ya, luar biasa. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Ini anak soleh. Bisa diulang hadisnya tadi? Ya, nanti Ustaz bantu untuk artinya. Oke, coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tamassaka bi sunnah
falam ya'mal bi sunnati kana ma'iyya fil jannah. Artinya, barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Insya iya. Kalau lagi Ustaz bicara tidak ada yang main satupun ya, tidak ada yang main satupun kalau Ustaz lagi bicara ya. Siapa yang ngomong sendiri berarti dia temannya, berarti dia tidak mau masuk surga bersama Rasulullah. Kalau ada yang suka main sendiri ya, berarti itu temannya ya, tidak boleh suka main ya, suka main-main ya. Ini peringatan terakhir ya Ustaz. Kalau melanggar lagi maka akan dihukum. Tadi hadisnya sudah dihafal teman-teman sekalian ya. Uzur. Siapa yang mau masuk surga bersama Rasulullah maka amalkan sunnahnya. Amalkan sunnahnya. Salah satu atau dua diantaranya yang sudah kalian hafal tadi hadisnya. Yang pertama itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian memperbanyak sholawat, barulah ia terbukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka baru kemudian insya Allah ia akan mendapatkan kehormatan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Semoga kita semua amin ya rabbal. Yang laki-laki mohon dirapikan kembali duduknya ya. Rapikan kembali duduknya 1, 2, 3. Ya, coba perhatian di sini ya. Anak soleh. Ini sudah 2 kali Ustaz tegur ya, jangan sampai yang ketiga kalinya. Sudah 2 kali Ustaz tegur ya. Nah baik, kemudian yang perempuan jangan vokal ya. Mana suaranya? Anak soleh. Masya Allah, ini anak-anak soleh ini. Insya jadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Setiap kali ada yang ngomong, apalagi itu ustaznya, harus didengarkan. Sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati, supaya jadi anak dan soleh. Kalau tidak mau dengar bukan solehah namanya, tapi salah. Ya, hal itu apa kata Nabi? Unzur maqala wala tanzur maqala. Simak apa yang disampaikan oleh orang tersebut, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Nah, kalau sebab itu di hari Jumat ini banyak kebaikan, banyak fadilah. Karena hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, penghulu para hari. Siapa yang semangat baca Al-Qur'annya, berarti dia adalah termasuk sebaik-baik bacaan Al-Qur'annya. Iya, penghulu dari para bacaan Al-Qur'annya. Siapa yang senantiasa menjaga ibadah sholatnya, maka si dia itu adalah orang sebaik-baik ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istimewaan hari Jumat. Apalagi yang belajar Al-Quran sudah turunkan tangannya.
Ya, setiap ibadah yang dilaksanakan pada hari ini maka sayyidul ibadah, penghulu daripada ibadah-ibadahnya yang lain. Artinya menjadi keutamaan lainnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan ya anak-anakku, anak-anak soleh dan soleha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, memudahkan kita dalam membaca ayat-ayatnya, kemudian menghafalkannya, dan semoga dengan ayat Al-Quran kita hafal ini kelak mendapat menolong kita nanti di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Iya, kiranya demikian dulu untuk kegiatan pembuka kita. Setelah ini kita akan langsung kembali ke kelasnya masing-masing. Ustaz batasi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.